Sayang, kita sudah sampai, ucap Savanah begitu mobil Pak Jono berhenti di makam Azura. Dario segera turun dari mobil, lalu membukakan pintu untuk istri dan anaknya. Saat Dario menoleh ke samping, tahu-tahu Edgar sudah ada di sampingnya. Dario sampai terheran-heran kapan Edgar berjalan ke arahnya. Saya bisa menjaga istri saya, silakan tunggu di mobil. Namun Edgar tidak mau menurut dan tetap berdiri di sampingnya. Dario berdecak, kesal sekali. Kehadiran Edgar benar-benar mengganggu. Tanpa bantuan ni bodyguard, Dario juga mampu menjaga istri dan anak-anaknya. Dan seandainya pun dia tidak mampu, dia masih mampu menyewa bodyguard. Tapi sekali lagi, Dario hanya bisa pasrah mengikuti keinginan ibu mertuanya itu. Seandainya Dario menentang, Ayumah pasti akan semakin membenci dan tidak mempercayainya. Ayumah memang memberikan Dario kesempatan membuktikan diri menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab untuk Savanah dalam waktu 1 bulan ini. Tapi Ayumah tidak mengatakan kapan membawa Edgar dan Malika keluar dari rumahnya, entah dalam 1 bulan ke depan atau beberapa bulan lagi. Tapi yang jelas Dario berharap Malika dan Edgar pergi secepatnya. Saya bilang tunggu di mobil, tapi Edgar tetap tidak mau menuruti perintahnya. Bahkan dia bergeser lebih dekat dengan Savanah. Edgar, gini aja deh, mumpung kita ada di sini, mau sekalian saya galikan kuburan buat kamu. Dario melotot kesal. Mas, Savanah mengusap lengan Dario untuk menenangkan. Setelah dirasa Dario lebih tenang, Savanah menatap Edgar. Bodyguardnya itu tampak sangar dan dengan kaos hitam panjang senada dengan celana jeansnya. Tolong tetap di sini, saya tidak apa-apa. Saya aman di sini. Ada Mas Dario, suami saya akan menjaga saya. Dario yang tadinya membuang muka ke arah lain karena kesal melihat Savanah menatap Edgar, kini menatap Savanah lagi senang. Dario senang sekali Savanah mengatakan itu pada Edgar. Dario merasa sangat dihargai dan dihormati sebagai seorang suami. Savanah tahu bagaimana cara membuatnya terlihat berwibawa di depan orang lain. Saya hanya ingin ke makam Azura sebentar. Tidak ada bahaya di sini. Biarkan saya bersama keluarga kecil saya. Saya mohon pengertian kamu, Edgar. Baik, Bu Savanah, jawab Edgar tanpa babi bu, langsung balik ke mobilnya. Setelah itu Savanah dan Dario pun bergegas menuju ke makam Azura bersama Azam yang berjalan di tengah-tengah mereka. Sesampainya di makam Azura, Savanah membuka kotak kue yang ada di tangan Azam, lalu Dario menyalakan lilin di atas kue itu. Setelah itu hening. Azam tidak mengatakan apapun, sedangkan Dario dan Savanah saling melirik menunggu Azam mau bersuara. Baru setelah itu mereka ikut bicara. Entah apa yang Azam pikirkan sekarang. Mungkin Azam sedang menguatkan diri. Sangat tidak mudah berada di posisinya. Kehilangan saudara yang begitu dia sayangi pasti sangat menyakitkan. Namun hebatnya Azam bisa melewati semua ini dan tetap tegar. Bangga, Dario sangat bangga dengan putra kecilnya. Dario juga bangga dengan dirinya sendiri yang bisa mempertahankan kewarasannya. Bisikan-bisikan itu sesekali muncul, tapi tidak separah dulu. Sekarang pun Dario tidak pernah mimpi buruk. Sesekali Azura muncul dalam mimpinya, tapi di mimpinya Azura selalu tersenyum. Mungkin karena Dario sudah bisa merelakan Azura. Azura lebih tenang di sisinya dan saat muncul di mimpinya, Azura bahagia. Mami, Daddy, ucap Azam setelah hening cukup lama. Iya sayang, ucap Dario dan Savanah bersamaan. Kita kapan nyanyinya? Dari tadi Azam nungguin Daddy sama Mami. Dario dan Savanah saling menatap.
lalu meringis bersamaan. Sejak tadi Dario dan Savana menunggu Azam bernyanyi, tapi ternyata Azam menunggu mereka memulai lebih dulu. Ya udah, kita nyanyi lagu ulang tahun bersama-sama ya, ucap Savana sambil mengusap rambut Azam. Selesai bernyanyi, sekarang tiup lilin. Sayang, sebelum tiup lilin, Azam make a wish ya. Apa harapan Azam di umur Azam yang sekarang? Tanya Savana. Azam terdiam lagi, menatap kue di tangannya, lalu menatap makam Azura. Azam mencepikkan bibir ke bawah, matanya mulai berkaca-kaca. Savana dan Dario melihat itu, tapi membiarkan saja. Saat mereka mengatakan jangan menangis, justru tangis Azam akan pecah. Selain ini, di momen seperti ini siapa yang tidak ingin menangis? Savana dan Dario juga ingin menangis, tapi mereka tahan agar Azam tidak terlalu bersedih. Sudah Mami, Azam sudah make a wish dalam hati. Ya udah, sekarang tiup lilinnya ya. Barengan sama Mami sama Dedi, pinta Azam. Savana dan Dario tersenyum lalu mengangguk bersamaan, merendahkan badan sejajar dengan lilin lalu bersama-sama meniup lilin. Selamat ulang tahun Azam, ucap Savana dan Dario sambil mencium pipi Azam kanan kiri. Azam tersenyum ceria, lalu Dario dan Savana berjongkok di sisi makam Azura dan mengusap keramik makamnya. Selamat ulang tahun Putri Mami. Savana tersenyum dengan mata berkaca-kaca, begitu juga Dario. Namun Dario tidak mengatakan apapun, hanya diam dengan pandangan mata tak lepas menyusuri makam itu, seolah sedang menatap putrinya yang sedang tidur. Sampai detik ini rasanya Dario masih belum percaya Azura meninggalkannya secepat ini, seperti mimpi buruk yang tidak pernah Dario harapkan. Rasanya baru kemarin Dario mendengar tawa dan rengekan Azura, lalu tiba-tiba tawa itu hilang untuk selamanya. Perih jika terus dibayangkan, sakit jika terus diingat. Sekarang Dario berharap semoga putrinya bahagia di tempat beristirahatannya. Setelah meletakkan bunga lili di makam Azura, Dario bersama keluarga kecilnya pun meninggalkan makam. Dedi, kuenya nggak dipotong, kita makan di mobil ya, jawab Dario. Mereka pun masuk ke dalam mobil dan setelah itu Pak Jono melajukan mobil meninggalkan makam. Mobil Edgar juga mengikuti mereka. Ayo potong kuenya sayang, ucap Savana sambil mengeluarkan pisau plastik dan piring kecil terbuat dari kertas. Azam pun memotong kue dan meletakkan di piring plastik. Kue pertama untuk Mami. Azam suapi Mami ya. Iya, terima kasih sayang. Dario hanya bisa menipiskan bibir melihat Azam menyuapi Savana. Kadang saat Azam terlalu dekat dengan Savana, Dario justru merasa seperti ayah tiri, sedangkan Savana ibu kandungnya. Dan mungkin ini terdengar aneh, tapi Dario benar-benar cemburu melihat Azam sedekat itu dengan Savana. Kadang bisa seharian Azam memonopoli Savana, lalu baru sebentar Dario memeluk Savana, Azam marah-marah dan menangis. Sudah pasti Savana memilih Azam daripada dirinya. Sedih, tapi Dario mencoba mengerti. Sekarang Azam baru kehilangan Azura. Azam masih dalam bayang-bayang ketakutan Mami Savana juga akan pergi meninggalkannya sama seperti Azura. Terus ini potongan kedua buat Dedi. Azam menoleh pada Dario dengan senyuman mengembang lucu. Terima kasih sayang. Dario membuka mulut lebar. Azam mengarahkan sendok ke mulut Dario, tapi tiba-tiba tangannya belok dan memasukkan sendok ke mulutnya sendiri. Azam tertawa melihat wajah sebel Dario, sementara Savana ikut tertawa. Nakalnya, maaf Dedi, ini Azam suapi lagi. Mulutnya yang lebar ya Dedi. Azam kembali mengarahkan sendok ke mulut Dario, tapi tiba-tiba tangannya mengarah pada Savana dan memasukkan sendok ke mulut Savana. Azam tertawa semakin puas, sementara Dario berdecak kesal.
Au ah, Dedi mau ngambek aja. Dario melipat tangan di depan dada dan melengos menatap ke arah jendela. Tuh, Dedi ngambek, ayo bujuk, ucap Savana sambil mengusap rambut Azam. Azam memeluk Dario dari belakang. Dedi, maafin Azam ya, Azam sayang Dedi. Kalau sudah dibujuk begini, Dario mana tahan. Dario pun berbalik badan dan memeluk putranya, lalu menghujani dengan ciuman. Mami tolong Azam. Azam mendapat serangan air liur Dedi. Bukannya menolong, Savana justru ikut menciumi wajah Azam. Azam yang awalnya kesal jadi tertawa. Meskipun sedih ditinggal Azura, kesedihan hati Azam seolah terobati dengan kasih sayang. Disayangi mami dedinya. Azam bahagia sekali, akhirnya bisa berkumpul seperti ini. Mas Dario, aku nggak mau di kamar. Begitu sampai di rumah, Dario langsung menggendong Savana ke kamar karena wajahnya terlihat agak pucat. Sementara Azam sibuk bersama Helen dan anggota keluarga lainnya di ruang tengah. Ini di luar dugaan, Dario sudah melarang mereka datang dan tidak perlu mengirim kado juga. Tapi ternyata mereka tetap datang dan membawa banyak kado untuk Azam. Ternyata juga Azam justru senang bertemu mereka, terutama anak-anak seusianya dari anggota keluarga lain. Istirahat sebentar sayang, tapi di luar ada banyak orang, nggak enak akunya. Nggak apa-apa, anggap saja semua orang yang datang tadi sapi. Mana bisa gitu? Bisa. Dario membaringkan tubuh istrinya di kasur dengan hati-hati. Mas, Savana ingin bangun tapi Dario menahannya. Aku nggak mau, kamu kelelahan. Aku nggak apa-apa mas, demi baby kita. Savana yang sudah setengah bangun kembali merebahkan diri lagi. Dario segera memasang 2 bantal di belakang kepala istrinya agar tidurnya lebih nyaman. Tapi keluarga kamu gimana? Mereka pasti berpikir aku nggak peduli sama mereka. Savana mengingat satu persatu wajah-wajah keluarga Dario. Helen punya saudara kembar perempuan namanya Ellen dan kakak laki-laki bersama Johnson. Mereka semua sudah menikah dan punya anak-anak kembar juga. Mungkin karena gen mereka kembar, keturunan mereka juga kembar. Lalu Anthony memiliki 2 adik perempuan dan sudah menikah semua, namanya Cindy dan Belinda. Intinya Dario memiliki banyak keluarga, banyak keponakan dan banyak sepupu, dan jelas mereka dari golongan atas. Dan bisa dibayangkan betapa syoknya mereka saat Dario menikah dengan Savana yang berasal dari panti asuhan dan tidak punya keluarga besar seperti mereka. Berbulan-bulan setelah menikah, Savana menjadi topik hangat obrolan mereka. Tidak ada satu lapisan pun kehidupan Savana yang tidak mereka kuliti. Terus-menerus mencari informasi untuk bahan gibah, lalu mereka tertawakan bersama. Bahkan para sepupu Dario pernah patungan membeli mobil Rolls Royce Sweptail seharga 184,8 miliar rupiah. Lalu taruhan siapapun yang paling banyak mendapatkan aib Savana, mobil itu jadi miliknya. Orang kaya kalau lagi gabut serem. Savana merasakan itu sendiri. Savana pikir hidup orang kaya itu sibuk, tapi setelah masuk keluarga Dario, selain sibuk mencari uang, mereka sibuk mencari aib orang. Saat ada Dario, tidak ada yang berani menggunjingnya. Tapi jika Savana sendiri, Savana nyinyir habis-habisan. Jujur Savana malas bertemu mereka, tapi tidak enak dengan suaminya. Udah nggak usah pedulikan mereka. Dario melepas sandal Savana dan meletakkan di luar kamar. Tapi mas, daripada kamu yang keluar terus kecapean, lebih baik aku usir mereka dari rumah. Ya jangan gitu dong mas, aku serius sayang. Aku nggak mau cuma gara-gara kamu harus menemui mereka. Kamu jadi kecapean dan sakit. Lebih baik aku usir mereka dan kamu bisa istirahat dengan tenang. Ya udah iya, aku istirahat tapi jangan usir mereka. Nah gitu dong. Dario mengunci pintu dari dalam lalu menghampiri ranjang. Kenapa dikunci? Biar kita bebas. Bebas apa? Heran Savana.
bebas pelukan. Dario loncat ke atas kasur dan tidur di sampingnya, lalu menghujani wajah istrinya. Merasa kurang bebas di samping, Dario pindah meletakkan kedua siku di kanan kiri tubuh Savana, lalu kembali menyerang wajah. Dario seperti singa kelaparan yang sedang menikmati mangsanya. Oh sayangku, aku kangen banget sama kamu. Kamu menempeliku 24 jam dan kamu masih kangen. Savana terheran-heran sambil menahan suaminya. 24 jam apaan? Kamu sama Azam terus, aku gak kebagian kamu. Tapi kamu tetap ikut kan kalau aku main sama Azam, Mas Dario. Savana tersentak saat pipinya digigit. Sakit nggak? Tanya Dario dengan tampang polos tak berdosa, membuat Savana nyaris hilaf menguyel-uyel wajahnya. Sakit lah mas, mana ada digigit nggak sakit. Jangan seperti ini. Di samping aja, aku mau peluk. Dario tersenyum ceria mendengar permintaan manja istrinya. Dengan cepat Dario berguling ke samping dan menarik tubuh mungil istrinya dalam pelukan. Besok kayaknya aku udah mulai ke kantor. Sedih banget harus terpisah. Kamu ke kantor kan gak seharian mas, sore juga udah pulang. Kalau lembur paling sampai jam 8. Ya tetap aja berpisah dari pagi sampai sore. Emang kamu gak kangen sama aku? Kok kamu kayak gak sedih gitu pisah sama suamimu ini? Kita pisah karena kamu kerja mas, bukan pisah cerai. Kamu kerja buat aku sama anak-anak juga kan. Ya udah, untuk apa aku sedih? Yang penting kan cuan dan cuan. Kalau kamu miskin aku tinggalin ya mas. Pokoknya kamu harus semangat kerja dan cari uang yang banyak. Terus aku yang habisin uang kamu. Dario tertawa. Ya udah habisin. Emangnya kamu mau beli apa sih? Dibeliin baju mahal dikit aja langsung protes. Mas, uangnya ditabung aja, beli perhiasan mewah. Kamu bilang mending kita habisin uang buat makan daripada beli perhiasan. Terus makan di restoran mahal, bilang ya ampun 500.000 cuma buat beli makanan seuprit ini. Mending kita beli bakso aja mas. Savana tertawa mengingat betapa noraknya dia dulu saat awal-awal menikah dengan Dario. Aku norak dan kampungan banget ya mas. Bukan norak dan kampungan sih, cuma irit.